Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Vega dalam pembelajaran matematika peminatan. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan peluang variabel acak diskrit. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Soal yang pertama, perhatikan tabel distribusi frekuensi variabel acak X berikut. Nah, di sini diketahui tabel F kecil X. F1 adalah 1/4, F2 nya 1/12, F3 K, F4 nya 1/3, dan F5 nya adalah 1/6. Tentukanlah nilai K. Nah, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwa semua jumlah nilai fx nya adalah 1, sehingga F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5 itu sama dengan 1. Ya sudah, kita tinggal menjumlahkan nilai fx nya saja. Jadi 1/4 ditambah 1/12 ditambah K ditambah 1/3 ditambah 1/6 itu sama dengan 1. Lalu kita jumlahkan yang pecahannya dengan menyamakan penyebutnya menjadi 12, sehingga 1/4 menjadi 3/12, 1/12 nya tetap, lalu 1/3 menjadi 4/12, 1/6 nya menjadi 2/12, ditambah K sama dengan 1. Kemudian ini semua dijumlahkan sehingga menghasilkan 10/12 ditambah K sama dengan 1. Atau jika disederhanakan menjadi 5/6 ditambah K sama dengan 1. Sehingga K sama dengan 1 dikurangi 5/6. Dan K menghasilkan 1/6. Sehingga nilai K nya atau F3 nya adalah 1/6. Bagaimana? Bisa ya? Oke, lanjut ke soal yang kedua. Dua buah dadu dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Jika X menyatakan munculnya mata dadu berjumlah genap, buatlah tabel distribusi peluang variabel acak X. Nah, jadi kita membuat tabel distribusi peluangnya. Jika dua buah dadu dilempar secara bersamaan, maka akan menghasilkan ruang sampel seperti ini. Dengan banyak anggota ruang sampelnya adalah 36. Jadi 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya sampai 6,6. Nah, X tadi menyatakan munculnya mata dadu berjumlah genap. Artinya jika mata dadu yang pertama dan kedua dijumlahkan, itu akan menghasilkan angka genap. Misal 1 dijumlahkan menjadi 2. Nah, angka genap berarti dimulai dari 2. Jadi yang pertama adalah X2. Untuk X sama dengan 2, yang memenuhi hanya 1,1 saja. Sehingga F2 nya atau peluang X sama dengan 2 itu adalah 1/36, karena hanya ada 1 yang memenuhi. Kemudian X sama dengan 4, yang memenuhi adalah 1,3, 2,2 dan 3,1. Ada 3, sehingga F4 nya adalah 3/36 atau 1/12. Kemudian X sama dengan 6, yang memenuhi adalah 1,5, 2,4, 3,3, 4,2 dan 5,1. Ada 5 yang memenuhi, sehingga F6 nya adalah 5/36. Kemudian X sama dengan 8, yang memenuhi adalah 2,6, 3,5, 4,4, 5,3 dan 6,2. Ada 5, sehingga F8 nya adalah 5/36. Kemudian X sama dengan 10, yang memenuhi adalah 4,6, 5,5 dan 6,4. Ada 3, sehingga F10 nya adalah 3/36 atau 1/12. Dan yang terakhir adalah X sama dengan 12, yang memenuhi hanya ada 1, yaitu 6,6 saja, sehingga F12 nya adalah 1/36. Mungkinkah X nya sampai 14? Tidak mungkin, karena mata dadu paling besar adalah 6,
sehingga jika dijumlahkan 6 tambah 6 itu hanya sampai 12. Nah, inilah peluang variabel acak X-nya. Kemudian peluang-peluang ini kita buat tabel menjadi tabel distribusi peluang variabel acak X. Seperti ini. Yang terdiri dari X-nya dan juga Fx-nya, di mana untuk X sama dengan 2, Fx-nya adalah 1/36. Untuk X sama dengan 4, Fx-nya adalah 1/12. Untuk X sama dengan 6, Fx-nya 5/36. Untuk X-nya 8, Fx-nya 5/36. Untuk X-nya 10, Fx-nya 1/12. Dan untuk X12, Fx-nya adalah 1/36. Nah, inilah tabel distribusi peluang variabel acak X. Untuk X yang menyatakan munculnya mata dadu berjumlah genap. Oke, sampai di sini paham? Agar lebih paham lagi, lanjut ke soal yang ketiga. Sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola putih. Dari dalam kotak tersebut diambil 3 bola sekaligus. Variabel acak X menyatakan banyak bola putih yang terambil. Buatlah tabel distribusi peluang variabel acak X. Nah, untuk soal yang seperti ini, kita menggunakan konsep kombinasi, di mana kombinasi R dari N itu adalah N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Nah, pertama kita mencari banyak anggota ruang sampelnya dulu atau NS-nya. Coba perhatikan kembali, di kotak ini kan berisi 6 bola merah dan 4 bola putih, sehingga total bolanya ada 10. Dari 10 ini diambil 3 bola sekaligus, sehingga NS-nya itu adalah kombinasi 3 dari 10. Jadi mengambil 3 bola dari 10 bola. Oke, berdasarkan rumus ini berarti kombinasi 3 dari 10 adalah 10 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 10 dikurangi 3 faktorial, atau 10 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 7 faktorial. Nah, jika dijabarkan akan menjadi seperti ini, 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. 3 faktorialnya menjadi 3 kali 2 kali 1, lalu dikali 7 faktorial. Sudah, tinggal coret saja 7 faktorialnya, lalu 9 dengan 3-nya sisa 3, lalu 8 dengan 2-nya sisa 4. Sehingga menyisakan 10 kali 3 kali 4 sama dengan 120. Nah, ini adalah NS-nya. Nah, perhatikan kembali bahwa X-nya itu adalah banyak bola putih yang terambil. Sehingga kemungkinan yang pertama adalah X sama dengan 0, di mana tidak ada bola putih yang terambil. Jika tidak ada bola putih yang terambil, berarti 3 bolanya itu adalah bola merah. Sehingga kombinasi 0 dari 4 itu dikali kombinasi 3 dari 6. Artinya yang bola putih terambil 0 dari 4 bola putih, lalu dikali dengan terambilnya 3 bola merah dari 6 bola merah. Nah, gitu ya. Sehingga kita tinggal menjabarkan saja. Yang kombinasi 0 dari 4 menjadi 4 faktorial dibagi 0 faktorial dikali 4 dikurangi 0 faktorial. Kemudian dikali kombinasi 3 dari 6 menjadi 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 6 dikurangi 3 faktorial. Sehingga menghasilkan 4 faktorial dibagi 0 faktorial dikali 4 faktorial dikali 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Kemudian kita jabarkan 4 faktorialnya tetap. 0 faktorial itu adalah 1, yang bawahnya tetap. Lalu 6 faktorialnya kita jabarkan menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Lalu yang 3 faktorial satunya menjadi 3 2 kali 1, dan yang satunya tetap. Sudah, kita tinggal coret saja 4 faktorial dan 4 faktorial. Kemudian 3 faktorial dengan 3 faktorial, lalu 6 yang atas dengan 3 kali 2 kita coret, sehingga menyisakan yang ini 1, yang ini 5 kali 4 yaitu 20, sehingga 1 kali 20 sama dengan 20. Nah, itu untuk X sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 1.
X sama dengan 1 artinya apa? Artinya hanya ada satu bola putih yang terambil. Jika bola putihnya hanya satu, maka bola merahnya otomatis ada 2, sehingga kombinasi 1 dari 4 dikali kombinasi 2 dari 6. Jadi terambil satu bola putih dari 4 bola putih dikali terambil 2 bola merah dari 6 bola merah. Sama seperti yang cara sebelumnya, kita jabarkan. Kemudian kita coret 3 faktorial dengan 3 faktorialnya, lalu 4 faktorial dengan 4 faktorial, dan 6 dengan 2, menyisakan 3. Sehingga sisanya adalah 4 kali 3 kali 5, 15, sama dengan 60. Kemudian untuk X sama dengan 2, artinya ada 2 bola putih yang terambil. Jika ada 2 bola putih yang terambil, berarti bola merahnya ada 1. Sehingga kombinasi 2 dari 4 dikali kombinasi 1 dari 6. Kita jabarkan. Kemudian kita coret 2 faktorial dengan 2 faktorialnya, lalu 4 dengan 2, menyisakan 2, lalu 5 faktorial dengan 5 faktorial, sehingga sisanya adalah 6 kali 6 sama dengan 36. Dan yang terakhir adalah X sama dengan 3. Artinya ketiga bola yang terambil adalah bola putih. Otomatis ketika ketiga-tiganya bola yang terambil berwarna putih, maka tidak ada bola merah yang terambil, sehingga kombinasi 3 dari 4 dikali kombinasi 0 dari 6. Jadi yang merah itu 0, karena yang terambil tiga-tiganya sudah bola putih. Kemudian kita jabarkan, lalu kita coret 3 faktorial dengan 3 faktorialnya, dan 6 faktorial dengan 6 faktorial, sehingga yang di sini sisa 4, yang sini sisa 1, sehingga sama dengan 4 kali 1 atau sama dengan 4. Nah, dari kombinasi-kombinasi yang sudah kita cari ini, maka kita tentukan peluang variabel acak X-nya. Jadi untuk X sama dengan 0, itu menghasilkan F0 sama dengan 20 per 120, atau jika disederhanakan menjadi 1/6. Untuk X sama dengan 1, menghasilkan F1 nya adalah 60 per 120, atau sama dengan setengah. Untuk X sama dengan 2, menghasilkan F2 yaitu 36 per 120, atau 3 per 10. Kemudian untuk X sama dengan 3, itu menghasilkan F3 sama dengan 4 per 120, atau 1 per 30. Nah, dari peluang-peluang variabel acak X ini kita sajikan dalam bentuk tabel atau tabel distribusi peluang variabel acak X. Sama seperti tadi ya, terdiri dari X dan Fx-nya. Untuk X sama dengan 0, peluangnya adalah 1/6. Untuk X sama dengan 1, peluangnya adalah setengah. Untuk X sama dengan 2, peluangnya 3 per 10. Dan untuk X sama dengan 3, peluangnya adalah 1 per 30. Nah, ini adalah tabel distribusi peluang variabel acak X, dengan X-nya adalah banyak bola putih yang terambil. Oke, sudah mulai paham? Lanjut soal yang keempat. Diketahui fungsi peluang variabel acak X berikut. Nah, untuk X sama dengan 1, 3, 4, atau 7, maka peluangnya adalah X per 15. Artinya ketika X-nya 1, maka F1 nya adalah 1 per 15. Untuk X sama dengan 3, F3 nya adalah 3 per 15. Jadi kita tinggal mengganti X nya saja dengan 1, 3, 4, atau 7. Sementara untuk X yang lain itu peluangnya adalah 0. Nah, pertanyaannya, tentukan nilai dari yang pertama adalah F besar 3, yang kedua adalah peluang X di antara 4 sampai 7, dan yang ketiga adalah peluang X lebih besar sama dengan 6 dikurangi F besar 2. Oke, yang pertama adalah F besar 3. Nah, hati-hati, yang diketahui adalah F kecil, sementara yang ditanyakan adalah F besar. Seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya,
F besar 3 itu artinya adalah peluang X kurang dari sama dengan 3. Jadi F besar, diingat kembali, F besar itu adalah peluang kumulatif ya. Jadi F besar 3 itu sama dengan peluang X kurang dari sama dengan 3. Nah, peluang X kurang dari sama dengan 3 itu adalah F kecil 1 ditambah F kecil 2 ditambah F kecil 3. Untuk F1 diperoleh 1/15. Untuk F2, karena 2 adalah X yang lain, maka peluangnya adalah 0. Dan untuk F3 diperoleh 3/15. Sudah, kita tinggal menjumlahkan saja sehingga diperoleh 4/15. Sehingga F3 nya adalah 4/15. Oke, sampai di sini bisa ya. Lanjut ke poin B. Tentukan peluang dari X di antara 4 sampai 7. Peluang X di antara 4 sampai 7 itu adalah F kecil 4 ditambah F kecil 5 ditambah F kecil 6 ditambah F kecil 7. Jadi batasnya yang paling kecil adalah F4 dan yang paling besar adalah F7. Untuk F4 diperoleh 4/15. Untuk F5 dan F6 itu diperoleh 0 karena X5 dan X6 itu termasuk X yang lain. Dan F7 itu adalah 7/15. Tinggal dijumlahkan semua sehingga menghasilkan 11/15. Jadi peluang X di antara 4 sampai 7 adalah 11/15. Kemudian untuk poin C, peluang X lebih dari sama dengan 6 dikurangi F besar 2. Nah, kita jabarkan untuk F2 nya dulu atau F besar 2. F besar 2 itu artinya peluang X kurang dari sama dengan 2. Nah, sehingga untuk peluang X lebih dari sama dengan 6 itu adalah F6 ditambah F7. Kemudian dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 2 itu F1 ditambah F2. Sehingga F6 itu adalah 0, F7 7/15 dikurangi F1 adalah 1/15 dan F2 nya adalah 0. Sehingga menghasilkan 7/15 dikurangi 1/15 dan diperoleh 6/15 atau jika disederhanakan menjadi 2/5. Nah, jadi poin C hasilnya adalah 2/5. Oke, sampai di sini bisa ya. Kemudian soal yang terakhir, soal nomor 5. Diketahui tabel distribusi kumulatif variabel acak X berikut. Nah, berbeda dengan yang tadi, ini adalah tabel F besar atau tabel kumulatif. Dan yang ditanyakan adalah F kecil 2 dan juga peluang X di antara 0 dan 3. Oke, kita bahas. Yang pertama adalah F kecil 2. Bagaimana menentukan F kecil jika yang diketahui adalah F besar? Nah, jadi untuk mencari F kecil XI itu sama dengan F besar XI dikurangi F besar XI dikurangi 1. Sehingga untuk F kecil 2 itu bisa dicari dengan F besar 2 dikurangi F besar 1. Jadi kita tinggal mengurangkan dengan F besar sebelumnya. Diketahui bahwa F besar 2-nya adalah 11/16 dan F besar 1-nya adalah 5/16. Ya sudah, kita tinggal kurangkan saja. Sehingga 11/16 dikurangi 5/16 dan menghasilkan 6/16 atau 3/8. Sehingga F kecil 2-nya adalah 3/8. Oke, bisa ya? Lanjut untuk poin B, yaitu peluang X di antara 0 sampai 3. Nah, jika diketahui F besar dan yang ditanyakan adalah peluang X di antara seperti ini, kita bisa menggunakan rumus peluang X di antara A sampai B itu sama dengan F besar B dikurangi F besar A. Nah, sehingga peluang X di antara 0 sampai 3 ya berarti F besar 3 dikurangi F besar 0. Diketahui bahwa F besar 3-nya adalah 15/16 dan F besar 0-nya adalah 1/16.
Sudah, kita tinggal kurangkan saja 15 per 16 dengan 1 per 16 sehingga menghasilkan 14 per 16 atau 7 per 8. Nah, sehingga poin B diperoleh 7 per 8. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, agar kalian lebih paham lagi, silahkan kerjakan uji kompetensi 1 halaman 77 nomor 1 sampai 7 di modul masing-masing. Nah, itulah beberapa soal yang berkaitan dengan peluang variabel acak diskrit. Jika ada yang kesulitan, silakan bertanya melalui WhatsApp. Oke, sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.